Kalau menurut cerita dulu di kawasan sekitar sana itu banyak kafe. Kafe apa warung? Kafe malam untuk orang-orang dugem. Kalau gitu. cerita orang tua itu seperti itu dulu, Pak. Oh iya. Serundeng itu biar rasanya ada. Serundeng itu kan ada kayak daun jeruknya itu, Pak. Iya. Jadi orang itu ada yang bikin serundeng, ada yang pakai daun jeruk, ada yang enggak. Daun jeruk ono sedepe. Iya, kalau daun jeruk otomatis aroma itu kalau di nasi panas itu lebih mantap. Timbangannya enggak ada seperti. Jangan lupa ya. Jadi kita bebek Tugu Pahlawan modelnya settingnya seperti ini. Sambal ada 2 macam. Jadi ada sambal korek, sambal tomat, ada serundeng dan lalapan. Seperti itu. Jadi monggo dicoba untuk yang dari luar kota Surabaya maupun kota Surabaya. Jadi kita sekarang seperti ini. Dan kita tidak buka cabang ya, seperti itu. Jadi monggo dicoba. Dijamin, empuknya dijamin. Kalau tidak empuk bisa dikembalikan. Boleh. Monggo. Modelnya seperti ini, dicoba. Ayo rek jagongan karo caci iso hahaha oleh inspirasi utang dipikir keri. Jangan konco-konco bareng-bareng rumono timbang kowa-kowa. Ayo jagongan bareng jagongan Surabaya. Halo, ketemu dengan jagongan Surabaya, jagongan karo cacake arek Surabaya. Saiki jange bahas masalah kuliner sing ono ngene kota Surabaya. Dan tentunya makanan ini ya menjadi kegemaran bukan cuma masyarakat Surabaya tapi di Indonesia sudah banyak menyebar dan juga digemari oleh masyarakat Indonesia karena ada pedesnya dan ada ciri khasnya sendiri. Ini adalah masakan bebek. Salah satunya adalah bebek Tugu Pahlawan. Gimana ceritanya kok bisa menamakan bebek Tugu Pahlawan? Dan dari mana beliau ini? Ini adalah generasi yang ketiga. Dari asal mula bebek ini jualan yang ada di wilayah utara kota Surabaya. Mereka ini adalah Cak Muklis. Gimana kabar Cak Muklis? Ya, alhamdulillah baik, Pak. Cak Muklis, coba ceritakan ya apa sih sejarahnya bebek Tugu Pahlawan? Karena awak mungkin kan generasi ketiga. Mungkin generasi keduanya adalah orang tua, mungkin generasi pertamanya adalah kakek atau neneknya. Coba ceritakan. Jadi awal pertama berjualan itu di perempatan Kembang Jepun. Kembang Jepun ya? Ya. Jadi kantor Jawa Pos yang lama? Iya, di situ. Jadi di atasnya jembatan gitu, Pak. Di atas jembatan merah? Bukan. Di Kembang Jepun sisi yang timur? Arah Kapasan, ya. Ya, yang timur. Ya, di situ. Jadi di atas jembatan situ. Ya kalau selesai ya didorong gerobaknya. Cuman kan memang dulu jualannya jam 9 malam ke atas. Pakai gerobak apa pakai becak? Pakai gerobak di situ dulu. Pertama kali. Oh, ya, pakai gerobak. Di situ, habis itu dibantu sama umi saya. Setelah itu lama kurang lebih sekitar berapa tahun gitu. Terus mencoba untuk jualan sendiri. Umi seperti itu. Loh, kenapa kok jualannya jam 9 malam? Kalau menurut cerita dulu di kawasan sekitar sana itu banyak kafe. Kafe apa warung? Kafe malam untuk orang-orang dugem. Kalau gitu. cerita orang tua itu seperti itu dulu, Pak. Oh, iya. Terus? Seperti itu. Jadi yang makan tuh yang orang-orang mungkin persiapan mau berangkat ke kafe atau setelah pulangnya dari kafe seperti itu. Jadi tempat-tempat hiburan malam banyak di sana. Ceritanya dulu seperti itu. Lambat laun akhirnya ibu saya itu sama almarhum bapak saya itu pindah geser jualan sendiri ke lampu merah perempatan Jalan Tembakan.
Jalan Tembakan berarti sebelah timurnya Yang Pahlawan. sekarang ditempati ada pos polisi itu kan. Oh, sebelah selatan itu. Sebelah selatan. Jadi sebelah utara ya? sebelah selatan. Selatan Sebelah ya? selatan gitu, Pak. Sebelah selatan Itu kan Tugu dulu Pahlawan ya? ada zaman dulu menurut orang tua ada bioskop Kesuma atau Kusuma. Oh, itu. Kusuma. Ya, ada Di situ, nggih, di situ. Di situ juga sempat malam bukanya. Jadi ndak dari sore siang kayak gitu. Memang Malam, mulai jam 9 ke atas. Apa tuh kok dukune ngono? Ya ndak sih ta. Oh, enggak ya? Nggih, mboten. Jadi memang jam segitu akhirnya seiring berjalannya waktu sudah banyak customer terus memberi saran kalau bisa bukanya jam malam. Oke, kita geser agak sorean. Habis maghrib kayak gitu. Kalau malam jam 9 habisnya sampai ku tutupnya jam piro? Kurang lebih dulu sekitar jam 2, jam 3 gitu. Pagi ya? Iya, Itu baru tutup. ya baru tutup. Karena banyak melayani orang-orang yang kerja malam. Nggih. Tapi akhirnya kan bukan orang kerja malam saja yang Akhirnya setelah kebanyak apa ya, mungkin orang sudah mulai cocok gitu. Terus banyak customer datang kayak gitu akhirnya menyarankan kalau bisa bukanya dari malam seperti itu. Akhirnya ya lambat laun orang semakin mengenal sampai sekarang ini. Terus sempat juga geser ke Ruko Galaksi seberangnya Pasar Turi itu. Ruko Galaksi seberangnya Pasar Turi. Berarti yang ngadep ke utara. Oke, cuman enggak lama di sana terus kembali ke sana lagi. Kembali ke Tembakan lagi. Kembali ke Tembakan. Kenapa kok kembali ke Tembakan lagi? Sepi, kalau menurut Umi itu sepi. Oh, nggak cocok loh nih. Ya, sepi mungkin orang Hongsu ini nggak aksesnya cocok Hongsu ini. ya, bisa dibilang seperti itu. Akhirnya kembali lagi di sana terus kita dikasih pinjem lahan sama yang punya ruko. Itu juga almarhum Bapak Lingga yang punya toko Lingga Jaya seperti itu. Di situ kita itu lama itu mulai sekitar tahun awal 90 sampai kemarin ini 2021 terus kita sekarang pindah ke tempat baru. Ya, pada saat di depan toko Lingga ya itu ya. Nggih, Toko Lingga yang itu nggak salah ikut jalan Tembakan juga ya. termasuk ikut jalan. Ikut jalan Tembakan itu, ikut jalan Tembakan juga. Orang taunya bebek Tugu Pahlawan itu kan di jalan Tembakan. Nggih. Dari dulu orang taunya. Kemana bebek Tugu Pahlawan? Nah, dan memang bukanya itu malam hari. Nggih. Dan itu menjadi satu ciri khas daripada bebek Tugu Pahlawan. Sebelum pandemi itu kan ramai ya di sana. Mulai sore orang sudah wantri gitu sampai kayak kumanan dingklek sampai makan di mobil, di sepeda motor, kan macam-macam ya orang-orang pokoknya bisa makan di sana. Yang menjadi ciri khasnya bebek Tugu Pahlawan dan kenapa sih kok dinamakan bebek Tugu Pahlawan kok bebek Jalan Tembakan? Nah, untuk nama dulu ya Pak ya. Ya. Oke, jadi nama itu sebenarnya orang itu mengenal di tempat itu banyak bebek Tembakan, bebek Pahlawan, sama bebek BCA. Jadi, Oh, BCA karena sudah BCA. ya dekat dengan BCA. Jadi awalnya itu seperti itu. Cuman semakin ke sini kalau saya lihat sekarang kan sudah musimnya orang digital, medsos seperti itu. Semakin viral, lah nama itu akhirnya muncul lebih banyak keluar nasi bebek Tugu Pahlawan. Karena Seperti simbol daripada Tugu Pahlawan itu Dekat ya karena kita di seberangnya Tugu Pahlawan persis waktu itu. Jadi setelah itu kita coba nyari searching gitu, kita coba search bebek Tugu Pahlawan lebih banyak munculnya mana sama bebek Tembakan seperti itu. Ternyata lebih banyak bebek Tugu Pahlawan. Akhirnya yaitu yang kita coba patenkan dan memang kebanyakan customer itu lebih mengenal itu. Karena gampang. Nah di Tugu Pahlawan, nah gampang. Jalan Tembakan sih kan di daerah ndi kan. Nggih, bener. Tugu Pahlawan wong sak Indonesia mesti ro. Nggih. Dari Pasar Turi ngono tok ae. Nggih. Kayak gitu. Jadi di situ. Cuman kan untuk sekarang kan ya sedikit orang berkurang karena kita pindah tempat. Oh. Cuman masih sekitaran Tugu Pahlawan. Kalau dulu sebelah selatan, sekarang sebelah barat. Pelanggan dari luar kota banyak dulu. Banyak, sampai sekarang juga banyak. Banyak ya? Banyak. Kemarin terakhir itu ada customer dari Makassar itu kirim sekitar 100 potong. Oh, dikirim ke sana ini. Iya. Jadi prei nasi.
Enggak, tanpa. Jadi Tanpa nasi. tanpa nasi. Bebek, sambal sama lalapan. Bebek, sambel, Lalapan. serundeng ya ini lalapan, sambelnya 2 macam seperti itu. Oh. Seperti itu. Sempat juga dibawa ke Amerika. Oh ya, kalau Ya orang-orang kayak customer gitu. Mas ini anak saya maunya minta kirim bebek sampean, gimana caranya supaya bisa tahan sampai paling enggak 2 hari karena perjalanan lebih 2 hari dari lebih. 12 jam gitu. 25 jam. 25 jam. Nah, seperti itu ya. Kita sarani seperti ini. Nyampe sana video call ditunjukkan loh sudah nyampe seperti itu. Lucu. Satu porsi berapa sih harga bebek dan nasi? Kita yang paling spesial itu kan paha super seperti yang saya bawakan ke sini itu 25.000. Oh, paha super ya, 25.000 nih ya? Iya, 25.000. Terus untuk ke bawahnya lagi paha biasa sama dada itu 21.000. Terus turun lagi protolan itu yang paling digemari anak-anak muda. Potongan kecil. Protolan terdiri dari apa ya? Bebek juga, sayap, kepala, leher, pokoknya yang dipotong kecil-kecil gitu, campur gitu, Pak. Pecel-pecel ya? Nggih, dipecel-pecel itu wis anak-anak muda-muda itu paling itu. Terus yang terakhir jeroan, ati ya sama ampela. Itu 14.000. Lebih murah mana ya? Nggih, turun lagi harganya. Jadi semua harga itu sudah termasuk sama nasi. Jadi kalau misalnya pelanggan mau beli bebeknya aja itu kita kasih harga sama. Kenapa? Karena kita kasih tambahan protolan. Jadi biar cara gampangnya itu ngitungnya itu lebih mudah. Jadi gak anggalan imbune protolan. Nggih, tapi harga bebek podo. sami. Masuk adik nasi gak adik nasi podo. Nggih. Imbune protolan. Nggih. Ada sambelnya. Sama, semua sudah include semua, Pak. Jadi Sambelnya 2 macam gitu. 2 macam nggih. Oh, jadi kalau orang beli sudah dapat sambal 2 macam ini. 2 macam. Sambal corek, Sambal korek, sambal korek sama sambal tomat ini. matengan semua ini ya. Yang matengan itu yang tomat. Oh, yang matengan tomat. Kalau yang korek itu kan Mentah. cabe ya, mentah. Cabe mentah. Iya. Seperti itu. Terus lalapannya ada timun Ada timun sama kemangi. sama kemangi, serundeng dapat. Serundeng, iya. Kenapa kok dikasih serundeng? Serundeng itu biar rasanya ada. Serundeng itu kan ada kayak daun jeruknya itu, Pak. Iya. Jadi orang itu ada yang bikin serundeng, ada yang pakai daun jeruk, ada yang enggak. Tak jam itu ono sedepe. Iya, kalau daun jeruk otomatis aroma itu kalau di nasi panas itu lebih mantap. Timbangannya enggak ada seperti itu. Jadi kita cari yang seperti itu. Seperti itu, lebih ke variasi aja, Pak. Variasi aja Iya. ya. Pelanggan yang paling banyak pada saat malam hari, pada saat buka malam hari yang dulu itu banyak dari kalangan anak-anak sekolah, anak-anak kuliah, atau memang warga umum, masyarakat umum. Kalau tergantung harinya, Pak. Oh gitu. Oke, kalau hari-hari pas bukan weekend gitu, hari-hari weekday, hari kerja ya orang-orang kantor. Pulang-pulang kerja ya orang tua kayak gitu. Cuman kalau Pulang pas kerja jam berapa? Kan sore. ya sore, cuman kan kadang ada orang kayak apa seminar-seminar kayak gitu kan, Pak. Terus banyak pakai baju-baju resmi kayak gitu, cuman rombongan kayak gitu, terus datang makan kayak Pas gitu. lembur-lembur itu ya. Nggih, bener. Cuman kalau pas weekend baru kelihatan banyak customer itu membawa anak kalau pas weekend. Sabtu, Minggu, nggih itu banyak bener. ya. Nggih bener. Dulu sebelum Covid, Nggih. itu rata-rata berapa ekor? Sehari sekitar 300 ekor. Wih, wakil loh 300 ekor. Nggih. Eh? Nggih, segitu, Pak. Jadi sebelum pandemi ya memang segitu. Memang orang-orang kan semenjak pandemi itu kan istilahnya orang nggak berani keluar. Itu wis benar-benar ya ujiannya semua waktu pandemi. Dulu kan belum mengenal media sosial. Nggih. Orang juga mungkin untuk cari bebek Tugu Pahlawan untuk searching karena belum mengenal media sosial kan mesti takon-takon. Nggih, benar. Sekarang ini dengan adanya media sosial tentunya rame mana penjualan pada saat dulu belum mengenal media sosial dengan sekarang yang sudah mengenal media sosial. Dengan mudahnya orang akan bisa mendapatkan dan bisa juga melalui Gojek dan Grab macam-macam lah. Nggih. Justru ya memang kalau mengikuti perkembangan zaman gitu ya, Pak, nggih. Jadi memang ya otomatis pendapatan ya semakin meningkat. Terus
ruang wilayah jual kita itu ibaratnya lebih meluas. Ya. Seperti itu. Kalau dulu kan ibaratnya hanya dalam kota Surabaya dan sekitarnya. Terus sekarang karena kebantu sama medsos, jadi orang luar Surabaya juga sampai ke Papua, sampai ke Batam, ke sana juga akhirnya mengenal seperti Mengenal itu. semua ya. Nggih. Juga melayani melalui online. Nggih, benar. Ada ya melalui online Ada juga ya. dua itu. Jadi sudah nggak kesulitan kalau mau cari makanan bebek Tugu Pahlawan, ya tinggal searching, tinggal online dan nanti bisa dikirim. Berarti ada ongkos kirimnya ya? Kalau online itu pasti, Pak. Iya. Jadi niku kan wonten bagi hasil dari pihak jasa aplikasi itu kan 20%. Jadi otomatis harganya kita itu pasti ke up. Jadi misalnya di kita 20, di sana akhirnya jadi 30. Seperti itu. Cuman kan kalau tergantung kita hitung-hitungannya sama pihak aplikasi seperti itu. Negosiasi dan dealnya seperti apa? Minimal kalau menurut aturan di mereka misalnya minimal 20% ya kita ngikutin seperti 20%. itu. Okay. Ya alhamdulillah. Sambelnya yang dua jenis ini pedes semua atau ada yang nggak pedes? Yang tomat itu lebih cenderung manis. Jadi nggak terlalu pedes ya? Nggak terlalu. Jadi Jadi pilihannya pilihannya seperti itu. Tapi yang korek pol pedes ya? Pedes, soalnya cabe. Nggih. Nggak ono tomate. Nggak ada. Cabe sama apa itu? Cabe perpaduan cabe sama garam. Nggak pakai terasi. Nggak pakai. Kita nggak pakai terasi karena di tempat kita kan jualan juga mendengarkan masukan saran dari pembeli. Jadi kebanyakan orang kalau pakai terasi ada yang suka, ada yang nggak suka. Tapi lebih banyak yang nggak suka. Jadi kita coba gimana caranya supaya nggak pakai terasi tapi masih masuk rasanya seperti itu. Jadi kedua sambal korek sama sambal tomat ini nggak ada terasi kabeh. Nggak pakai. Jadi yang alergi udang apa itu aman. Aman ya. Nggih. Oh gitu ya. Nggih. Terus selain bebek ada jual makanan apa lagi? Enggak, kita memang khusus spesialis bebek. Minumnya biasanya? Minumnya sekarang kalau di tempat baru ini kita sementara baru teh sama jeruk sama air mineral. Degan nggak? Degan enggak, karena dulu Degan kan orang lain. Maksudnya kita kerjasama seperti itu. Yeah. Loh kenapa nggak dilanjutkan sendiri untuk Degan? Ya kan orangnya beda, Pak. Oh. Kayak gitu. Jadi kita sekarang punya tempat sendiri kayak gitu. Jadi nggak ngebek-ngebek inggo. Lah Deganan butuh stok. Nggih, tempatnya terus gua sampai iki ya kudu bendino. Bener. Nah, nggone ya kudu ono. Nggih. Karena kotor semua. Oke, sebelum kita lanjut ganyeng jagongan ngomong masalah kuliner bebek, nanti kita akan lanjut berikutnya. Baru ngomong-ngomongan karo Cak Muklis sing duwe bebek Tugu Pahlawan, lak gak diincipi dicoba ya enggak valid. Makanya meskipun aku juga sering makan yang kono, tapi gini kan harus ditunjukno pada seluruh pemirsa atau seluruh para penonton yang ingin mengetahui daripada ya apa sih bebek Tugu Pahlawan. Ini jenenge apa Cak Ija? Paha super. Iki paha super. Regane piro iki? 25.000. Iki 25. Paha super ya iki ya? Nggih. Terus ana imbuhe. Iki apa iki? Ya, Imbuhe itu gandengannya, Pak. Oh, ini gandengannya bebek super. Jadi kita jual itu enggak, kalau paha super enggak, paha super jadi harus ada gandengan. Ada gandengannya. Kata orang kalau enggak ada gandengan kan enggak enak, Pak. Iya. Iki ana timun. Timun Iki lalapane rek. Gak ketinggalan iki kemangi. Kemangi iki kanggo penyedep. Ana serunjange barang. Nah, iki lho. Iki sambel korek. Iki sambel tomat. Ya. Incipi titik iki gulune rek. Waduh, gulune bebek. Gurih. Makanya aja lali, lak nyang Surabaya, luwe, bengi, sore, apa awan, jujuk kae nggone bebek Tugu Pahlawan, yo, Surabaya. Oke, coba. Oke, jangan lupa ya. Jadi kita bebek Tugu Pahlawan, modelnya settingnya seperti ini. Sambal ada 2 macam. Jadi ada sambal korek, sambal tomat,
ada serundeng dan lalapan. Seperti itu. Jadi monggo dicoba untuk yang dari luar kota Surabaya maupun kota Surabaya. Jadi kita sekarang seperti ini. Dan kita tidak buka cabang ya, seperti itu. Jadi monggo dicoba. Dijamin, empuknya dijamin. Kalau tidak empuk bisa dikembalikan. Boleh. Monggo. Modelnya seperti ini, dicoba. Silakan. Lanjut meneh jagongan karo Cak Muklis sing duwe bebek Tugu Pahlawan. Kita akan melihat dulu tempatnya itu memang di Jalan Tembakan nomor berapa Mas? 17. 17. Kita lihat ya. Nah, coba ini yang tempat lama. Ah. Iki tempat lawas iki ndak Mas ya? Nggih, bener. PKL. Sing gawe bedak PKL-an ya. Nggih, bener, Pak. Gawe terpal ya. Ini dia bebek Tugu Pahlawannya. Dan ternyata bukanya dari jam 6 kok. Oh jam 6. Oh. Loh, ini bukanya jam Sampai jam 11. Dulu memang Oh, dulu jam habis maghrib seperti itu. Kita pesan aja enggak? iki wis buka sore ya. Nggih. Wah, itu. Iki sapa iki? Itu ibu saya, Oh, ini itu ibu. pegawai. Pesen yang bungkus. Oh, bungkus jadi buri ya. Nggih. Sing bungkus yang buri. Antrinya di belakang. Oh. Biar enggak numpuk. Biar gak numpuk ning ngarep uyung nyelah. Iki sebelum pandemi. Sebelum pandemi ya. Iki sebelum pandemi. Iku sing ngewangi sapa iki kabeh apa? Apa pegawai? Pegawainya. Berapa pegawainya? Pegawai kita total sama yang laki-laki itu sekitar 12 orang. Oh, ya laki ya. Nggih. Lah sebelah Astegan sing jari Jelas itu. ganti orang lain. Orang lain yang melayani minum aja ya khusus Iya. Astegan. Oh. Oke. Ini harga yang lama. Itu sebelum perubahan. Oke, jadi sekarang ini bebek Tugu Pahlawan kalau dulu di Jalan Tembakan sekarang sudah pindah. Jadi yang jual di Jalan Tembakan di sana itu tidak ada hubungannya dengan bebek Tugu Pahlawan yang aslinya. Karena bebek Tugu Pahlawan yang aslinya sekarang ini sudah pindah di Jalan Pasar Turi. Pasar Turi Nomor 27. nomor 27. Ya. Saudara-saudara sekalian, perlu diketahui bebek Tugu Pahlawan yang dulu di Jalan Tembakan sekarang sudah pindah di Jalan Pasar Turi nomor 27. 27. Di sampingnya Pak toko sepeda. Toko sepeda. Sebelah kirinya toko Mutiara sepeda, Sepeda. Mutiara Sepeda ya. Coba kita lihat sekarang yang ada di Jalan Pasar Turi 27. Nah, ini toko Mutiara Sepeda ini. Nggih. Lah ini nasi bebek Tugu Pahlawan. Sekarang udah pindah ke sini. Nggih, bener. Jadi sudah pindah di tempat ruko. Ya, Mas Muklis ya? Nggih, bener, Pak. Ini di ruko. Ini. Wah. Ini sudah mulai antri. Ini. Wah, ini antri. Ini sama, bungkus di belakang. Ya, kalau settingan di tempat baru ini ke samping. Oh, Kalau bungkus samping. Nggih. Antri di samping. Nggih, Tak di kalau- belakang. Nggih. Belakang ada wong dodolan masalahnya. Nggih, belakang untuk masak. Nah, untuk masak ada dodolan. Bebek tanggal biasa 21.000. Oh, sekarang 25.000 ya. Nggih. Ini super aja ya biar gede. Oh, ini. Wah, ini bebeknya ini. Harga malah 21.000. Heeh. Terus kalau protolan Pronolan 19.000, jeroan 14.000. Setelah pandemi, ini pemulihan ekonominya sudah mulai sudah mulai pulih. Itu kira-kira habis berapa potong? Kalau dulu 300 sekarang 300. Sekarang setengahnya lah, Pak. ya, tapi lumayan ya. Ya, sudah mulai meningkat. Daripada pandemi kemarin berapa? Pandemi kita Seket? sempat menurun enggak sampai. Enggak sampai 50. 20 ekor bisa sampai 2 hari. Wis ngeden ya. Sudah ngeden dan pegawai kita pulangkan semua. Waduh. Ditangani dewe. Ditangani sendiri, jadi kita nggak masang terop, nggak masang rombong, buka mobil box, Heeh. ya kita jualin di situ, Waduh. sama anak-anaknya sendiri, keluarga sendiri seperti itu ya. Yang penting Yang penting jalan. dandangnya gak Nggih. guling. Nggih, bener. Tapi sekarang yang pindah di Jalan Pahlawan, Pasar Turi. di Pasar Turi, Jalan Pasar Turi, itu pegawainya ditarik meneh. Nggih, semua. Jadi Semuanya? kita memang waktu pandemi kan kita memulangkan itu kan dalam artian sementara. Ketika nanti memang kondisi sudah normal, kita memang janjikan bahwa semuanya akan kita panggil. Dan alhamdulillah kita bertahap panggilnya. Jadi dari yang total misalnya 14 orang itu kita bertahap
4 orang dulu, habis nambah 4 lagi, Sampai semuanya. dan sekarang di tempat baru rencananya bakal nambah lagi. Tambah lagi. Nggih. Dari 14 mau ditambah lagi tambah. Ditambah lagi kurang lebih 3 sebenarnya, soalnya ndak nututi ketika rame kayak gitu Pak. Kalau yang di tempat baru sekarang bukanya mulai jam berapa ya? Dari jam 11 siang 11 siang. Berarti orang makan siang udah bisa ke sana. sudah bisa, alhamdulillah. sampai? Jadi sampai jam 11 malam. Sampai jam 11 malam. Paling lambat. Paling seperti lambat itu. gitu ya. Nggih. Cuman sepertinya kalau pas menjelang weekend, hari liburan ndak sampai Pak. Oh, nggak sampai. Walaupun stoknya ditambahi, Wis kan nutut. ndak nutut, mungkin jam 10, Wis kokot setengah ya. 10 sudah habis. Seperti itu. Nah, di tempat yang baru kan tempatnya lebih representatif, lebih bagus, lebih enak. Nyawanya larang paling. Nggih. Nggih, alhamdulillah. Cuman ya sekitar 80-an mungkin. Setahun. Nggih. Ya lumayan. Kalau dulu waktu model teropan Model teropan itu kalau di total setahun sama ongkos penitipan, air, listrik dan lain-lain itu sekitar 60 Pak. Wih. Jadi undang-undang kayak gak akeh ya. undi belum kita capek bongkar pasang Boleh terop. itu. Kasihan pembeli kalau hujan-hujan ndak tega Pak. Kalau misalnya Bapak ngerasakan pas posisi hujan makan dan meriku, waduh, saya yang juali gitu loh. Kasihan. Jadi ketika ada kesempatan orang menawarkan tempat yang Ruko? permanen ruko, ndak hujan-hujan, kita survei, Kalkulasi masuk. kita Langsung. kalkulasikan masuk, nggak pakai itu Gak ada langsung. pikir panjang lagi ya. Nggih, Terus alhamdulillah nggih banyak yang cocok seperti itu. Nah. Mas, ngene kono saiki kan ono iki. Ya dodolan bebek. Nggih. Kalau ditanya mungkin juga ngaku bebek Tugu Pahlawan. Ya apa itu menurut sampean? Bisa disampaikan aja nanti biar orang kan biar tahu Nggih, semua. jadi gini. Memang bisa jadi ini ujiannya kita untuk berkembang nggih, Pak. Oke. Jadi mungkin untuk para pembeli kita ingin menjelaskan bahwa Bebek Tugu Pahlawan sekarang sudah pindah di Jalan Pasar Turi, sebelahnya toko Mutiara Sepeda, atau bisa dicari di Google Map nasi Bebek Tugu Pahlawan, pasti keluar. Seperti itu. Untuk menyikapi di tempat lama itu sudah ada yang berjualan, Podo-podo sego bebeke. ada jualan nasi bebek juga. Katanya, saya juga ndak mau mencari tahu biar ikhlas gitu. Jadi seperti itu. Jadi untuk yang di sana kalau ada yang jualan itu memang bukan kita. Kita pastikan bahwa ibu saya, anak-anak pegawai semua ada di Jalan Pasar Turi tersebut dan semuanya sehat walafiat. Dan Bebek Tugu Pahlawan tidak pernah Nggih, buka cabang. Benar, Dimanapun. dimanapun di seluruh Indonesia. Kita ndak ada buka cabang, kita cuma ada di situ. Ya minta doanya barangkali beberapa bulan ke depan setelah podcast ini kita bisa nambah cabang, nanti kita infokan lagi. Amin. Iya. Kan tadi waktu kita pernah diskusi sebelum kita mulai podcast, katanya di Kalimantan juga ada Bebek Tugu Pahlawan. Banjarmasin, Pak. Oh, lah ya Kalimantan Nggih. Selatan. Banjarmasin sama Balikpapan itu ada. Oh, Kalimantan Selatan sama Kalimantan Timur. Ada Nggih. juga. Ada juga. Jenenge podo. Namanya sama, nasi Tulisannya Bebek ya Tugu podo Pahlawan. abange ngono. Kalau tulisan enggak, Belum tahu. beda. Oh, beda tulisannya. Jadi ada yang posting yang di Balikpapan kalau nggak salah itu di depan tuh nasi Bebek Tugu Pahlawan. Tes gitu. Cuman orang-orangnya kalau menurut customer yang datang ke tempat yang di Surabaya ini bilang kalau mereka keluarga. Saya akhirnya pengen tahu, searching di YouTube Google itu. Saya zoom yang penjualnya bukan. Dan memang kita pastikan itu bukan kita. Dan nggak pernah ada keluarga di sana. Dan nggak pernah ada keluarga di sana. Yang di Banjarmasin gimana? Sama. Sama juga. Kurang lebih. Kalau menurut saya, cuman saya nggak tahu pastinya. Mungkin mereka itu masih keluarga. Maksudnya keluarga yang di Balikpapan. Seperti itu. Dan mereka pun sambelnya sambal pencit. Oh, sambal pencit, bukan sambal korek atau sambal Bukan. tomat. Kalau kita bukan sambal pencit. Kalau orang luar Surabaya kan datang ke kita, kadang-kadang nganggapnya kita ini cabangnya Bebek Sinjai. Oh. Padahal bukan. Enggak, Kita kalau sendiri. Disian Bebek Tugu Pahlawan timbangannya Nah, Sinjai. seperti itu. Cuman kan orang loh sambal pencit ada ya. Kita ndak ada. Memang kita bukan sambal pencit, ciri khas kita seperti itu. Kayak gitu. Oh, gitu ya. Cuma khusus bebek ayam nggak ada ya?
Nggak ada Pak, memang kita dari dulu konsen di bebek. Jadi orang kalau datang di tempat kita memang Misalnya mau nggak seneng bebek, kolesterol apa takut ayam ngono gak ono. nggak ada. Cuman nggak tahu nanti ke depannya kalau bisa ya kita ingin mengembangkan dengan menu-menu yang lain seperti itu. Untuk antisipasi orang yang nggak Nah, berani. ya makanya sih nggak berani bebek misalnya. Kan ayam aja. Nah. Cuman ada juga Pak, jadi seumuran Bapak itu kadang-kadang nggak mau digoreng gitu, karena takut kolesterol. Nggak mau digoreng terus Matang ukep. oh diukep no dagingnya, iya. Jadi kan kita dari rumah itu bawa ke ruko itu kan sudah matang ukep. Matang ukep. Jadi kalau orang nggak berani digoreng ya disajikan seperti itu. Oh, tapi sambelnya doyan dong. Ya? Sambelnya doyan kayak gitu. Bedanya apa? Diukep sama digoreng. Pengaruhnya apa sama kolesterol? Kalau orang kan bilang kalau minyaknya itu kan Oh, minyaknya. ketambahan minyak goreng itu loh Pak. Jadi kalau dimatang ukep kan ndak ada kena minyak seperti itu, hanya bener-bener kaldu. atus apa lah ngarannya ya? Nggih, pun atus. Bener-bener keras lah Nggih. bebeknya itu. Jadi sudah nggak ada ini lagi, nggak ada airnya, nggak ada minyak-minyaknya, sudah nggak khawatir kalau seperti itu ya. Ta? Bener, nggih. Mas, bebek itu kan sekarang sudah banyak macam-macam yang bebek. Lah, kan makin banyak orang jualan bebek. Apa nggak kesulitan ya cari bahan mentah bebeknya ini? Setiap hari kalau habis 300 misalnya. Kalau bebek, alhamdulillah sementara ini belum sampai kekurangan stok bahan bakunya. Soalnya gini, kalau di luar hari raya, hari-hari besar itu kita bakal melimpah stok bebek. Soalnya kita kan nggak ngambil di satu tempat Pak. Gitu. Jadi banyak ada yang misalnya yang langganan kita bebek kan dari dulu ada di Pasar Pabean. Oh iya. Terus sekarang nambah lagi di Pasar Pecindilan. Oh. Terus ada yang dari Sidoarjo sama Pasuruan. Store sendiri ya? Oke, jadi kerjasama nawarin ya saya cuma ambil mana yang bersih. Yang penting pesan saya kalau disembelih tolong dibacakan basmalah minimal seperti itu. Oh jadi sudah beli itu sudah sembelihan, sudah dibubuti apa dicabuti ya? Oke, dibubuti. Sudah bersih berarti ya? Bersih, cuman di rumah tetap diulangi lagi Pak untuk bubuti bulu yang halus. Oh bulunya yang halus-halus itu. Ya kita berusaha untuk bersih, sebersih mungkin. Walaupun ya ada 1-2 masih terselip seperti itu. Ya jenenge wong kan kadang-kadang ketelisut lah. Nggih, bener. Nah, bebek yang dibeli atau yang disajikan itu bebek muda, bebek tua ya? Kita ambilnya tengah-tengah Pak. Oh. Jadi kalau terlalu muda itu memang enak, empuk. Iya. Cuman kita resiko bebek itu cuman bisa jadi 2 potong yang besar, bisa jadi nggak sampai 4. Jadi kita ambil yang tengah-tengah itu minimal kan kita jadi 4 potong. Jadi paha atas itu yang saya sebutkan di sana tadi, paha biasa itu bisa jadi 2 kanan kiri, paha super, paha bawah bisa jadi 2 kanan kiri. Nanti yang lainnya dada kita jadikan protolan, nggak diambil kayak itu. Oh gitu. Mungkin yang terakhir Mas ya. Jadi untuk bebek ini kan sudah menjadi makanan ya katakan sudah menjadi makanan yang agak legend ya, dan menjadi makanan yang favorit khususnya para tamu-tamu yang dari luar kota. Dia tahu bahwa bebek adalah makanan yang gurih, enak, dan sambelnya juga yang pedas juga bisa pedas, yang nggak pedas juga bisa minta yang nggak pedas. Apa ada ya komunitas atau perkumpulan pedagang-pedagang kuliner bebek itu? Yang saya tahu, saya pernah dengar. Ada. Oh itu. Tapi saya ndak ikut. Dalam artian memang waktu untuk menghadiri gitu juga ndak ada. Soalnya kita sendiri untuk produksi kan masak pulang dari ruko sampai masak ke rumah juga tidur mungkin 2 jam 3 jam terus berangkat lagi ke pasar. Setiap hari seperti itu. Jadi untuk kayak gitu mungkin sempat ada di forum-forum di medsos itu ada, cuman kita enggak pernah di medsos ngikuti. Itu ada ya? Ada. Cuma sempat saya itu diajak di paguyuban komunitas yang di mana di Kedung Doro, PKL itu. Saya lupa namanya apa itu, pernah diajak ke sana. Soalnya waktu dulu kan gara-gara asal mulanya PKL dikenakan wajib restoran, pajak restoran. Seperti itu. Jadi kita ya apa ini enaknya seperti itu.
kayak gitu. Tapi ya ndak pernah ikut. Oh ya, Mas, sampai kepada seluruh pelanggan sampean atau orang yang ingin penasaran makan di Bebek Tugu Pahlawan, dan sampai jelas ini karena kalau saya menjelaskan nanti dikira aku melok promosi, tapi ini yang benar. Saudara Muklis ini adalah generasi ketiga atau anaknya ibu yang jualan bebek di Tugu Pahlawan, dan sekarang ini pindah tempatnya supaya nanti pelanggan yang mau ke sana biar nggak salah tempat lagi. Jelas nggak, Mas? Assalamualaikum. Jadi saya Muklis, anak dari Umi bebek yang jualan di Bebek Tugu Pahlawan itu. Bahwasanya Bebek Tugu Pahlawan sekarang sudah pindah lokasi. Jadi yang berjualan, kalaupun ada yang berjualan di tempat lama di Jalan Tembakan atau di halaman ruko Bank BCA, itu bukan Bebek Tugu Pahlawan. Bebek Tugu Pahlawan tidak buka cabang, dan sekarang sudah buka di Jalan Pasar Turi nomor 27, sampingnya toko Mutiara Sepeda atau deretannya pemadam kebakaran Pasar Turi. Bisa juga di searching di Google Map dengan ditulis nasi bebek Tugu Pahlawan, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih dulur. Tadi kita jogongan sama Cak Muklis yang punya Bebek Tugu Pahlawan. Sampai ketemu lagi, ojo lali subscribe ya toh, dan likes untuk para penggemar makanan kuliner yang ada di Indonesia. Terima kasih.